Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Andini dengan NIM C1C022090 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dasar perhitungan pajak, depresiasi, dan amortisasi. Dasar pengenaan pajak adalah nilai uang berupa jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dijadikan sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Pajak pertambahan nilai atau PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Jenis dan tarif dasar pengenaan pajak. Yang pertama, ada harga jual. Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak. Tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur. Yang kedua, penggantian. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan jasa kena pajak. Jika tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Yang ketiga, nilai impor. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan perundang-undangan, pabean untuk impor barang kena pajak. Tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN. Yang keempat, nilai lain. Nilai lain adalah suatu nilai berupa uang yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak untuk penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang memenuhi kriteria tertentu pengenaan dengan menggunakan nilai lain diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567 KMK 04/2000. Yang terakhir ada nilai ekspor. Nilai ekspor adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta dan dieksportir. Menurut ilmu akuntansi, pengertian biaya adalah nilai pengorbanan terhadap proses produksi suatu produk yang dinyatakan dalam bentuk satuan atau berlakunya harga pasar. Jadi, sebenarnya biaya adalah besaran dana dikeluarkan oleh perusahaan dengan tujuan menghasilkan suatu produk atau jasa. Beban pengeluaran tersebut mencakup seluruh kebutuhan proses produksi hingga pemasaran. Berikut biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Yang pertama, biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha antara lain biaya pembelian bahan, bunga sewa dan royalti, biaya perjalanan, dan biaya administrasi. Selanjutnya, penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11A. Yang ketiga, iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Dan yang keempat, kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Yang kelima, kerugian selisih kurs mata uang asing. Yang keenam, biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. Berikutnya ada biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Adapun biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto menurut pasal 9 Undang-Undang PPH sebagai berikut. Yang pertama, pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisi hasil usaha koperasi. Yang kedua, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota. Yang ketiga, premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan. Yang keempat, jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayar kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Yang kelima, pajak penghasilan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 PMK 010/2016, berikut tarif PTKP yang ditetapkan hingga saat ini. Besar PTKP wajib pajak orang pribadi sejumlah 54 juta, tambahan wajib pajak yang sudah menikah sebesar 4.500.000, PTKP istri yang pendapatannya digabung dengan suami sebanyak 54 juta, tambahan maksimal orang untuk tanggung keluarga, sedarah dalam satu garis keturunan, semenda atau anak angkat sejumlah 4.500.000.
Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, penyusutan atau depresiasi merupakan konsep alokasi harga perolehan harta tetap berwujud dan amortisasi. Merupakan konsep alokasi harga perolehan harta tetap tidak berwujud dan harga perolehan harta sumber alam. Jadi, dalam Undang-Undang PPH, pengertian amortisasi mencakup juga pengertian depresi seperti yang dikenal dalam dunia akuntansi keuangan. Faktor yang mempengaruhi depresiasi. Harga perolehan. Harga merupakan uang yang Anda keluarkan demi mendapatkan suatu aktiva dan menempatkannya agar bisa dipakai. Yang kedua, nilai sisa. Residu suatu aktiva adalah total yang diterima jika aset yang dijual, ditukarkan, atau cara lain saat aset tersebut tidak dapat dipakai lagi. Nilai sisa juga termasuk pengurangan biaya-biaya yang terjadi selama masa penggunaan. Yang ketiga, estimasi masa manfaat. Kira-kira kegunaan suatu kebijakan ditentukan oleh cara memelihara dan kebijakan yang dianut dalam persiapan. Estimasi dapat dinyatakan dalam satuan waktu, satuan jam kerja, ataupun satuan hasil produksi. Yang terakhir, pola pemakaian. Pola pemakaian kerap kali diabadikan dalam mengakulasi total beban depresiasi periode. Cara menghitung depresiasi dalam akuntansi yang pertama metode garis lurus, metode beban menurun, metode aktivitas, dan metode depresiasi khusus. Amortisasi adalah suatu proses pelunasan utang yang dilakukan dalam jangka waktu ataupun periode tertentu dan juga dikerjakan secara bertahap. Contoh sederhana dari pembayaran amortisasi ini adalah pembayaran tagihan bulanan pada kredit kendaraan, pinjaman kartu kredit, pinjaman KPR, dan lain-lain. Harta tak berwujud digolongkan menjadi kelompok 1, kelompok harta tak berwujud yang mempunyai masa manfaat 4 tahun, kelompok 2 yang mempunyai masa manfaat 8 tahun, kelompok 3 yang mempunyai masa manfaat 16 tahun, yang kelompok 4 yang mempunyai masa manfaat 20 tahun. Metode tarif amortisasi. Harga perolehan harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun diamortisasi dengan metode garis lurus dan metode saldo menurun. Wajib pajak diperkenankan untuk memilih salah satu metode untuk melakukan amortisasi. Ini mana? Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.